Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, kembali di program Menjadi Indonesia bersama saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Di episode ini, seperti episode lalu, kita juga kedatangan tamu dari negeri yang jauh, dari seberang Pasifik kalau dari sini dan dari seberang Atlantik kalau dari Eropa. Siapa lagi kalau bukan James Borghousetre. Did I pronounce right? Yeah. Oke. Very good. Atau biasa dipanggil A.A. Jim. Kenapa beliau dipanggil A.A. Jim? Nanti kita tanya bareng-bareng. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Di program Menjadi Indonesia. Dengan senang hati datang Saya hari panggil ini. A.A. Jim aja ya. Boleh A.A. Pak. Jim aja. Oke. A.A. Jim ini adalah antropolog di University of Emory ya. Bukan Cimory ya, tapi Emory. University of Emory, dan menekuni bidang antropologi Islam di Indonesia. Sejak berapa tahun yang lalu aja? 15 Ya, tahun mulanya lalu ya? penelitian S3 itu tahun 2005. 2005. Jadi hampir sudah 20 tahun. 19 tahun yang lalu Penelitian ya. S2 tahun 98. Jadi sudah cukup lama. Berarti sebenarnya sudah cukup lama. Betul. Ya, menggeluti studi akademik tentang Indonesia. Dan terakhir sebagai disertasi, A.A. Jim menulis tentang, katakanlah, The Rise and Fall of A.A. Jim. Judul sudah diterbitkan disertasinya, Rebranding Islam, ya, tentang bagaimana jalan dakwah yang dulu ditempuh oleh Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar atau A.A. Gim. Karena saking lamanya melakukan etnografi di pesantren Darut Tauhid milik A.A. Gim, maka Pak James sampai saat ini lebih nyaman dipanggil A.A. Jim. Betul. Dan julukan itu dari mana? Itu sebenarnya dari A.A. Gim sendiri. Dari A.A. Gim sendiri, oke. Iya. Oke. Pada saat beliau ceramah sebuah tempat di stadium yang begitu besar, dia memperkenalkan saya dalam ceramah yang temanya indahnya perbedaan. Oke. Nah, dia manggil saya A.A. Jim. Dia bilang saya A.A. Gim. Nah, ini ada teman saya dari Amerika Serikat, A.A. Jim. Jadi itu mulai dari hari itu, baik dari A.A. Gim sendiri maupun dari seluruh keluarga besar Darut Tauhid sudah mulai memanggil A.A. Jim. A.A. Jim. Nah, habis itu entah kenapa ya udah jadi kebiasaan dengan kawan-kawan di Indonesia. Jadi ya dipanggil A. Oke, A.A. Jim sampai hari ini. Betul. Oke. Kapan terakhir kali bertemu dengan A.A. Gim? Ya, saya kemarin bertemu dengan A.A. Gim beberapa tahun lalu. Kalau nggak salah ini sebenarnya sebelum COVID. Oke. Waktu bertemu secara in person, secara daring selama COVID udah berkali-kali hadir di program beliau. Tapi itu setelah, kalau nggak salah, setelah pemilu 5 tahun lalu. Oh, 2019. Dan bertemu di Istiqlal pada suatu pagi sebelum beliau ceramah bulanan di Istiqlal. Jadi walaupun sudah lama sekali sejak saya mulai penelitian di sana, kalau saya sedang berada di Indonesia, biasanya saya kontak sama beliau sebagai tanda kehormatan. Beliau pada saat tahun 2005, 2 tahun setelah Amerika menyerang Irak, sudah menyerang Afghanistan, dia tetap menerima orang Amerika dan di pesantren, dan secara terbuka mengizinkan saya melaksanakan penelitian etnografi di sana. Kalau kadang-kadang saya mengikuti beliau keluar kota, ya istilahnya sangat terbuka. Jadi kalau saya di Indonesia, walaupun fokus penelitiannya itu sudah berubah, saya tetap biasanya kontak dan ingin silaturahmi dengan beliau. Oke. Sebelumnya di tahun 98 itu untuk tesis master. Betul. Tentang? Betul. Kalau itu tahun 98, tesis master itu mengenai perantauan, khususnya orang Minang yang merantau ke Jawa. Jadi saya mengamati perasaan hati, hubungan afektif antara para perantau dan kampung halaman. Baik itu secara rindu atau bahasa Padang taraga, ataupun juga perasaan malu. Misalkan kalau itu para perantau belum berhasil, belum sukses, ya? Itu kalau pulangnya malu.
Jadi kan ada istilah, ada pantun di bahasa Minang, bahasa Indonesia ini, tapi dalam Minangkabau, budaya Minang, merantau bujang dahulu, di kampung berguna belum. Jadi itu sangat penting kalau sudah merantau bahwa harus bersukses sebelum baru bisa pulang kampung. Oke, sukses dalam arti punya banyak uang ya? Nah itu dia. Atau mungkin kalau sukses jadi anak orang soleh ya mungkin. Tapi kadang-kadang kesolehan itu tidak sama. Tidak sama dengan kesalahan material. Betul. Oke. Dan terus dari Padang, studi Padang. Oh ya, satu lagi. Kalau tidak salah, A.A. Jim ini BA-nya dulu psikologi ya? Betul, psikologi. Psikologi, kemudian mengambil master dan doktoral tentang antropologi. Betul. Kenapa itu? Ya, menurut saya sih memang dalam disertasi juga tertarik pada psikologi. Tapi fokusnya berbeda. Jadi kalau dalam S1 saya belajar banyak teori-teori emosi, teori individu. Tapi kalau saat saya pergi ke luar negeri, misalnya di Indonesia, pernah di Cina, di Irlandia, itu nggak nyambung kadang-kadang dengan sistem-sistem budaya lain. Jadi yang ada filsafat yang berbeda, atau ada konsepsi human yang berbeda, konsepsi emosi atau peraturannya untuk mengekspresikan emosi. Jadi saya pikir, wah ini psikologi itu tanpa ada ilmu kebudayaan dan perbedaan antara budaya atau dari perbedaan antara iman juga, mungkin itu belum komplit. Jadi saya lanjutkan di antropologi, tapi khususnya pada saat itu antropologi psikologi atau psychological anthropology. Jadi kalau saya melihat misalnya gerakan A.A. Gim atau fenomenon A.A. Gim, itu sangat menarik sekali kalau kita lihat sejarah emosi di Indonesia. Nah, itu kan beliau muncul dan jadi populer justru dengan mantra manajemen kolbu. MQ. Itu frasa MQ itu manajemen kolbu itu sesuatu yang baru. Pakai manajemen dari orang bahasa Inggris, kolbu yang berasal dari bahasa Arab kalb untuk hati. Tapi biasanya kalau orang membahas emosi di Indonesia, biasanya menggunakan kata atau frasa hati atau perasaan hati. Jadi sesuatu yang manajemen kolbu yang menarik sekali itu code-nya. Jadi model-model emosi pada tahun 80-an, 90-an, para antropolog dari luar itu mereka melihat hubungan antara budaya dan emosi. Tapi justru dengan revitalisasi Islam di Indonesia, model-model atau wacana emosi yang berasal dari Al-Quran dan hadis, itu makin lama makin penting. Jadi adanya model mengenai qalb, jadi itu juga terkait dengan kesabaran, kemarahan, bagaimana untuk mengendalikan emosi. Jadi itu walaupun saya sudah masuk ke antropologi secara formal, ilmu psikologi masih sangat penting. Sangat berguna. Tetapi sangat berguna dan dalam konteks yang lebih luas. Jadi semacam anthropology of emotion. Betul, betul Pak. Saya ingat bukunya Theodor Zeldin. Mungkin Anda juga membaca Intimate History of Humanity. Betul. Dan dia menulis 5 volume tentang sejarah emosi orang-orang Prancis. Nah, itu bagus dia. Sekali bukunya. Bagus sekali. Apakah dalam kerangka itu Anda menggali emosi, baik emosi individual maupun emosi kolektif, emosi publik dalam melihat fenomena antropologi? Ya, kalau saya sih memang saya melihat society atau sebuah misalkan kalau di Indonesia. Kalau dari perspektif antropologi of emosi itu, kami walaupun itu phenomenological approach atau fenomenologi itu masih penting, pengalaman seseorang, bagaimana perasaan hati dirasakan secara individu. Tetapi pada saat yang sama, dan itu memang fokusnya self-help, itu fokusnya ESQ, waktu itu ESQ, MQ, dan segala macam. Tetapi pada saat yang sama, yang menurut saya sih kalau kita mau membahas politik, yang lebih penting lagi itu bagaimana emosi jadi alat politik atau jadi topik atau arena politik. Ini contohnya. Nah, pada tahun 2006 ya awalnya kan ada banyak dukungan untuk RUU APP yang anti pornografi, porno aksi. Nah, kalau A.A. Gim kalau dia berpidato di depan DPR, dia membahas masalah malu. Jadi menurut beliau
orang yang akan nonton atau melihat pornografi itu tidak punya malu. Nah, dalam konteks yang lebih luas lagi, para koruptor misalnya, kalau kita lihat atau dengarin dari ceramah, para koruptor juga nggak tahu malu. Jadi masalahnya menurut beliau itu masalah hati nurani. Apakah orang punya malu apa enggak? Nah, dalam kontestasi politik pada saat itu, Agim karena sudah punya mimbar televisi, dengan mimbar televisi itu dia mengundang orang yang penting seperti SBY pada saat itu presiden. Nah itu waktu itu acara Agim itu yang paling populer pada saat hari Minggu pada sore hari. Betul. Nah sangat populer sekali. Nah dia justru melalui wawancara sama SBY, dia nanya begini, gimana SBY, apa enggak setuju apa enggak dengan adanya Playboy Magazine, majalah Playboy di Indonesia. Nah, dia juga justru dengan mengundang SBY itu sebagai strategi politik untuk memberikan kesempatan SBY mengatakan bahwa saya yang punya perasaan malu dan oleh karena itu saya akan mendorong agar RUU APP ini jadi undang-undang. Dan itu semacam ujian untuk setiap orang yang naik panggung Agim harus mengatakan bahwa karena saya punya malu, saya juga melawan ini. Seolah itu orang yang mungkin kontra bill itu, walaupun itu dengan alasan berbeda atau beragam alasan, dikotakkan dalam sesuatu yang orang yang kontra bill ini pasti nggak punya malu. Jadi itu bagaimana caranya emosi jadi politik. Kalau dari sudut pandang antropologi. Oke. Dan itu Anda temukan tadi sikap emosional, katakan ekspresi emosional macam itu di dalam Jamaah Manajemen Kolbu saat itu. Iya betul. Dan itu sudah jadi. Saat itu. Iya betul. Dan itu sudah bahasa atau diskursus mengenai malu itu makin penting dan jadi alat untuk membedakan menurut beliau mana yang soleh, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak. Jadi batasnya pakai malu tadi ya? Betul. Dan menurut Anda ya saat itu, apa yang paling efektif dari seorang Agim sehingga dakwahnya bisa menjangkau jutaan orang di Indonesia dan dari seluruh kalangan? Nah itu pertanyaan yang menarik sekali. Karena kalau kita lihat teori dari media studies, kadang-kadang ada asumsi bahwa dengan adanya televisi atau adanya sosial media, bahwa itu teknologi yang memberikan kesempatan untuk orang jadi terkenal. Nah itu memang tanpa ada teknologi seperti itu agak sulit secara nasional maupun global. Tetapi setiap dai bisa jadi terkenal kalau dalam asumsi itu. Tetapi kan kita tahu bahwa hanya dai yang punya bakat tertentu bisa menjadi terkenal dan sampai menjadi viral. Nah, harus diingatkan bahwa pada zaman popularitas Agim belum ada sosial media, Twitter belum ada, Facebook belum ada, WhatsApp belum ada. Jadi ini memang zaman berbeda dan profil Agim di zaman sekarang ini sudah berubah. Nah, pada saat itu dalam ratusan wawancara saya nanya orang, gimana ya, kenapa tertarik mendengarkan ceramah Agim? Itu biasanya pertanyaan pertama dalam wawancara. Nah, selalu dijawab begini, enak didengar, mudah dicerna. Jadi kalau kita lihat audiensnya, kan kalau orang biasanya punya ilmu agama yang begitu dalam, mungkin jarang mendengarin ceramah Agim. Karena itu lebih ke surface level kadang-kadang. Dan Agim merasa bahwa peran dia itu untuk mengajak orang untuk belajar lebih dalam, misalnya dengan guru-guru lain. Tapi karena humor, terus Agim pada saat itu kalau kita ingat itu zaman reformasi. Dan beberapa tahun yang awalnya, tahun 2001 Agim muncul di SCTV kalau nggak salah, dia acara dengan Megawati. Pada saat itu Indonesia masih sangat optimis. Jadi harapan pada reformasi sangat tinggi dan masih orang masih percaya pada reformasi. Euforia ada. Terus dengan restriction media pada saat itu,
sudah sudah nggak ada seperti zaman Orde Baru, dan peran Islam di televisi sudah makin besar. Betul. Islam, majalah Islam sudah banyak. Ya. Textbook justru dengan ada Mizan Press juga buku mengenai Islam makin banyak. Jadi orang merasa bangga. Nah, yang satu lagi peran humor. Agim memang lucu sekali dan itu ceramah beliau tidak terlalu rumit. Ya. Pakai 3M, 5B, 7BA atau apa. Ya. Itu sangat simple tetapi menyentuh kolbu pada saat yang sama. Dan itu sesuatu ingredient atau resep yang tidak mudah sebenarnya. Nah, lama-lamanya itu memang konstruksi beliau mengenai sebagai orang Muslim laki-laki yang lembut hati. Nah, ini kenapa dia sangat populer dengan kaum ibu-ibu, karena itu kelembutan hati. Betul. Nah, dan dia kan ada space fantasy antara yang pengagum dari kaum ibu-ibu terhadap Agim sebagai idola maskulinitas yang lembut, tetapi pada saat yang sama kaya raya tetap. Jadi dia mencari prosperity dan piety baik di dalam dunia maupun di akhirat. Jadi itu yang dicari kaum ibu-ibu. Jadi kalau beliau sudah nikah lagi, karena itu pada saat itu dirahasiakan pada awalnya dirahasiakan. Itu bocor, baru kaum ibu-ibu merasa terkhianati. Nah, kenapa? Mereka sebenarnya menurut wawancara saya lebih dari 200 dengan perempuan. Saya nanya, apakah setuju apa enggak dengan poligami? Yang secara general, secara umum. Mereka biasanya tidak mempersoalkan masalah poligami. Mereka jawab begini, ini bukan masalah poligami. Kami sadar bahwa itu boleh di Islam, asal dengan syarat tertentu. Yang kami persoalkan itu poligami Agim, mereka bilang. Karena menurut mereka Agim kurang ikhlas waktu dia ceramah. Kurang ikhlas kalau dia misalkan tidak di panggung menyanyikan lagu yang romantis kepada Teh Nini pada saat itu. Nah, jadi Teh Nini. Jadi mereka memang betul-betul merasa terkhianati sampai merobek fotonya di depan kamera, jadi heboh sekali. Kontrak-kontrak televisi nggak diperpanjang dan mau nggak mau dalam penelitian saya saya melihat puncak popularitas beliau The rise and fall, sampai jatuhnya yang begitu jauh sampai Agim sendiri depresi, mencari answer di mana saja dia bisa dan merasa bahwa dia sudah mabuk. Menurut dalam kata dia sendiri ya, bukan saya zolimi orang. Beliau mengatakan saya udah mabuk popularitas dan sudah lupa siapa sebenarnya yang penting di dalam agama Islam itu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan seorang dai. Sampai di titik itu ya beliau ya. Betul. Nah, the rise and fall of Agim ini sebenarnya pertanda apa dari hasil penelitian? Ya, kalau saya menilai itu rise-nya dulu ya. Kalau rise-nya sangat menarik sekali karena ada fragmentasi kalau kita lihat dari cendekiawan di luar negeri di dalam konteks lain, ada fragmentasi otoritas keagamaan. Kan sebelumnya bisa dikatakan bahwa otoritas NU, otoritas Muhammadiyah, ya yang penting itu otoritas ulama yang diutamakan. Nah, justru dengan adanya media, bisa juga ada figur-figur seperti Agim yang naik. Walaupun latar belakang beliau ada beberapa pengalaman di pesantren, itu menurut dia pesantren kilat. Jadi sebentar saja, mungkin 1 minggu, 1 weekend, dia balik lagi dalam konteks, nah ini satu lagi, dalam konteks kewirausahaan. Jadi pada saat itu kan kita ingat pada reformasi, sebelumnya itu memang KKN terus kan. Jadi orang biasa nggak ada harapan kalau belum ada kontak, kalau belum ada network, ya nggak mungkin. Belum ada orang dalam. Belum ada orang dalam, nggak bisa. Nah, justru dengan adanya reformasi, orang percaya kepada kewirausahaan dan mereka mencari contoh seseorang yang sukses. Nah, Agim memang dia punya mentalitas wirausaha, sangat pintar sekali beliau. Jadi memang ada berbagai alasan kenapa dia naik. Nah, fragmentasi otoritas keagamaan ini memang sangat menarik dan ada beberapa pengamat lain tentang Indonesia atau Islam di Indonesia
mengatakan bahwa bedanya antara reformist sama traditionalist itu sudah tidak terlalu jauh, apalagi di kalangan elit. Ada orang kalau sekarang ini kita melihat fenomena hijrah. Wah, itu hijrah itu nggak mungkin dibayangkan 20 tahun lalu. Kok bisa ya tanpa ada pemimpin yang diakui semua orang, ada tren di sini, ada tren dalam dalam pakaian, sebagian tren dalam pengajian, sebagian tren antara celebrities. Jadi itu sangat menarik. Jadi peran pop culture atau budaya pop itu juga makin naik. Sampai orang dan ulama agak kecewa sebenarnya kalau kita lihat dari teks-teks kecewa bahwa kok bisa ya ada orang guru dari internet yang dapat apresiasi banyak, padahal ulama dengan ilmunya begitu banyak sudah tidak diakui lagi otoritasnya. Nah, memang bukan tidak diakui lagi, tetap diakui. Tapi kalau dilihat dari peran atau dari perspektif public sphere, itu memang sudah gampang dilihat. Pada saat itu tahun 2000-an ada Ustadz Jeffrey almarhum, ada Arifin Ilham almarhum, ada Agim, ada Wijayanto yang di UGM. Jadi banyak yang muncul yang sebenarnya ilmu agama belum tentu begitu dalam. Ini contohnya satu lagi, ada Ginanjar. Itu waduh luar biasa populer ESQ pada tahun 2004 sampai tahun 2008. Orang dengan bangga sekali pakai jas hitam itu yang tulisan ESQ. Nah, sekarang kalau orang pakai itu di supermall itu agak aneh sebenarnya. Jadi budaya pop di Indonesia itu memang berubah. Roda nasib Islam budaya pop memang berubah dan berputar di sini. Jadi itu artinya bisa jadi ada orang atau ulama yang populer sekali dan turun. Baik itu mungkin skandal ataupun itu cuma perbedaan atau perubahan di dalam budaya perubahan selera ya. Betul, Pak. Nah, ini yang menarik ya. Jadi Ustadz seleb itu, Greg Philly dan kawan-kawan mengedit buku Ustadz seleb dulu tahun 2009. Ada term Ustadz seleb ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu dia. Nah, Ustadz seleb ini relatif tidak ada yang bertahan lama, Pak James. AAG misalnya taruhlah cuma 10 tahun. Ya. Ustadz Jeffrey karena meninggal ya. Terus Arifin Ilham, puncak popularitasnya juga tidak lama. Ya. Kemudian Yusuf Mansur, juga puncak popularitasnya tidak lama. Ya, tidak lama. Nah, ini fenomena ustadz seleb di masa reformasi ya, di masa setelah Soeharto. Beda dengan misalnya ustadz serupa di masa Soeharto, Zainuddin MZ misalnya. Dai sejuta umat. Betul. Julukannya saja Dai sejuta umat yang bisa bertahan mungkin lebih dari 2 dekade popularitasnya. Betul. Apa penyebabnya, Pak James? Wow. Itu pertanyaan bagus sekali, Pak. Dan kebetulan saya nggak tahu. Nggak ada jawabannya. Tapi ya, oleh karena cendekiawan, kita coba saja. Nah, ini menarik perbedaannya antara dua zaman. Itu Zainuddin MZ dalam masa Soeharto. Ya, kalau kita lihat dari perspektif Soeharto, dia masih aman. Zainuddin MZ. Popularitas, kalau kita lihat popularitas Zainuddin MZ, kenapa dia turun? Karena masuk politik. Betul. Dia udah mau main politik, wah langsung. Dan waktu pada awalnya saya dengan Agim, penasehat Agim bilang sama beliau, you bisa tahan lama sekali, kecuali kalau ikut 2P. Semua akronim, semua singkatan di dunia perempuan dan politik. Poligami dan politik gitu loh. Poligami dan politik. Nah, dua-duanya dia udah mau masuk. Wah, mana mungkin masih di puncak popularitas. Kalau udah masuk dan main di dunia politik, yang memecah belahkan atau pemecah belahan itu oleh karena perbedaan partai politik. Sama-sama Islam, tapi bedanya partai politik udah nggak enak. Nah, jadi itu kenapa Zainuddin MZ memang masuk politik. Nah, ya yang lain otoritas keagamaan yang ephemeral, yang tidak tahan lama. Menurut saya sih ini sebuah fenomenon di dalam sistem budaya pop. Budaya pop itu sistemnya selalu butuh ikon baru.
Selalu butuh sesuatu yang terbaru, yang mutakhir. Betul. Jadi itu prinsip dan etos mutakhir atau kemutakhirannya itu sangat berbeda dengan kehormatan terhadap misalnya ustadz atau kiai haji di pesantren, di kota yang atau di desa. Itu otoritasnya tetap ada karena itu tergantung kepada ilmunya yang begitu dalam. Betul. Nah, dengan beberapa, dan memang ada perbedaan ya antara beberapa ustadz seleb, berapa dalam ilmu agama, tetapi itu semua mereka ada brand yang tertentu. Kan Arifin Ilham almarhum itu dia kan zikir nasional atau zikir akbar nasional. Itu dia bermain di wilayah zikir. Itu pengagumnya biasanya bapak-bapak yang agak tua-tua, udah mau mikirin akhirat, aduh mau tobat banyak, zikir terus. Ya alhamdulillah. Kalau AAGM kaum ibu-ibu. Kalau ISQ itu ya middle class aspiring elite di Jakarta atau di perkotaan, khususnya urban Muslim, betul. Dan yang menarik, yang seperti Bapak katakan tadi, perbedaan antara judul bahasa Inggris, buku Greg Fili, dan bahasa Indonesia itu sangat menarik. Kan bahasa Inggrisnya Expressing Islam, Religious Life and Politics di Indonesia. Dijadikan Ustadz Seleb, bisnis online fatwa, dan saya lupa yang lain. Jadi itu sudah di-Indonesiakan, fenomenon Ustadz Seleb itu. Ada juga istilahnya istilah Ustadz Gaul dalam Gatra, majalah Gatra. Tetapi yang menarik juga dan mungkin bukti atau evidence lagi mengenai konsep budaya Islam pop. Majalah Gatra itu yang begitu penting dalam tahun 2000-an sudah nggak ada lagi. Pada saat itu untuk merepresentasikan Islam sangat kanan, misalnya Sabili, itu juga sudah tidak ada lagi. Padahal kalangannya tetap ada. Jadi itu orang selalu mencari sesuatu yang baru. Nah itu mungkin bisa ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jadi kalau kita selalu mencari sesuatu yang baru. Nah kita juga lihat di beberapa dai populer di kalangan NU misalnya. Justru dengan ada naiknya Gus Baha. Saya sempat membandingkan dalam sebuah bab AAGM dengan Gus Baha. Nah, Gus Baha dengan naiknya Gus Baha itu semacam reaksi terhadap the glitter dan macam sandiwara acara-acara televisi Islam yang pada zaman AAGM. Kan Gus Baha biasanya pakai bahasa Jawa, sebagian guyon terus, dan itu memang berbasis, tetapi tetap berbasis dalil yang memang ada dari Al-Quran dan Sunnah. Dan itu lebih lebih seperti kembali ke desa. Dan itu dengan artinya baik, bahwa kembali ke yang simple dan yang otentik. Jadi ini juga kenapa dai-dai seleb turun popularitasnya kadang-kadangnya karena dianggap kurang otentik, dibuat-buat saja. Apakah ini hanya untuk kamera apa enggak? Dan memang tergantung dari dai-nya. Tetapi kalau kita sudah menjadi seleb, misalnya Ustadz seleb, yang selalu dikritik itu keikhlasannya dan keotentikannya. Jadi dan wajar saja karena orang Indonesia yang haus ilmu agama yang lebih mendalam, itu mereka juga sangat active agents. Jadi popularitas dan otoritas keagamaan, misalnya AAGM, otoritas keagamaan mereka itu tergantung kepada brandnya. Kalau brandnya itu sudah turun, misalnya AAGM sebagai suami yang setia, suami yang lembut hati, segala macam yang sudah dibalikin oleh masalah poligami. Kalau base-nya otoritas ke sana, kalau itu sudah habis ya jatuh. Habis. Kalau itu otoritas misalnya ustadz-ustadz yang biasa di NU, di Muhammadiyah, di kampung, ya yang pertama itu kalau berpoligami nggak dipermasalahkan. Aman. Relatif aman lah mereka. Tambah rezeki. Bahkan. Tetapi memang tetap otoritasnya tetap ada. Jadi nggak bergantung kepada brandnya. Jadi itu bisa tahan lama, lebih lama. Kalau di dunia budaya pop, Islam pop, ya mungkin sebentar saja dan selalu berganti, harus selalu ada gantian ikon-ikon terbaru.
sekali berarti sudah itu mati. Itu dia. Jadi kalau sudah jadi populer, hati-hati loh. Hati-hati. Betul kata Agim tadi ya. Iya. Ini refleksi dia setelah fall tadi ya. Iya betul. Refleksinya betul. Mungkin ini peringatannya. Ya peringatannya. Dan dia ambil contoh begini Pak. Dan yang sangat menarik. Dan saya merasa bahwa itu Agim di dalam hati beliau sangat pada saat itu ya sangat marah karena beliau juga merasa terkhianati. Iya. Oleh bukan saja dari followernya, tetapi dari jaringan media, politik elit. Kalau beliau jaringannya udah agak luas sekali. Tetapi kalau udah turun popularitasnya, dia dulu gampang merangkul orang. Nah, orang sudah mulai menjauhi. Jadi Agim bilang begini, dia ambil contoh dan sebelum poligami dia sudah kalau berceramah menggunakan contoh ini. Tapi setelah poligami dan reaksinya itu ada makna sangat lebih dalam buat AA sendiri. Begini, dia dalam ceramah ceritakan seorang muazin. Seorang muazin itu dengan suaranya luar biasa, bukan main. Dia kalau pada saat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, suaranya luar biasa sampai dia jatuh cinta suara sendiri. Dia lupa Allahu Akbar, Allah. Dia lupa, wah ini sebenarnya saya manggil orang untuk sholat kepada Allah. Dia terlalu obsesi dengan indahnya suara diri sendiri. Nah, itu sebuah metafora Agim gunakan untuk introspeksi diri, untuk muhasabah, refleksi. Kenapa sih dia bisa mabuk popularitas seperti itu? Dan buat saya sebagai orang yang mengikuti Agim, setelah beberapa minggu saya ikut rombongan Agim, saya sendiri udah jadi sombong. Wah, dan saya nggak siapa-siapa. Jadi saya bisa memahami bagaimana caranya orang seperti Agim dapat mabuk popularitasnya. Karena itu tidak sesuatu yang mudah jadi orang kaya atau terkenal. Jadi soalnya pada saat itu dia, menurut saya ya, yang direfleksikan itu cuma popularitasnya dan bagaimana dia mabuk popularitas. Yang mestinya diakui atau dia bagusnya kalau jadi bagian refleksi itu perspektif poligami. Walaupun itu boleh dan dipersilakan, diizinkan di dalam Al-Quran, kalau syarat-syarat tertentu itu memang dipenuhi, itu sesuatu yang sangat sulit sekali. Dan bagaimana hubungan antara Agim dan istri pertama itu sebagai orang antropolog yang melihatnya, yang dekat dengan keluarganya, yang bisa gampang saya tahu melihat kesedihannya, kekurang adilannya, itu sulit sebagai orang antropolog sosial budaya yang sebaiknya nggak campur tangan, nggak usah saya menghakimi orang, tetapi saya juga merasakan penderitaan orang lain. Jadi itu sangat sulit. Tapi saya tetap baik dengan keluarga Agim, istri pertama, istri kedua yang sebenarnya sebelumnya sudah jadi teman saya sama istri saya, dan dengan Agim mungkin karena saya sudah bilang sama Agim, saya tidak menghakimi Anda, saya tidak usah saya ambil posisi. Dia nanya sama saya, Jim gimana ini belum komentar. Saya mau komentar apa? Pihak netral ini ya. Netral dan saya jawab begini. Nggak dibayangkan bisa menjadi sepopuler ini karena ya nggak dibayangkan. Ya oke, jadi itu urusan Allah. Jadi bukan saya yang tahu apa yang akan datang di zaman masa depan. Jadi saya sebagai saudara, sebagai teman. Dan saya nggak ikut gosip-gosip atau yang gibah di belakang AA. Oke, jadi cerita Muadzin tadi saya jadi ingat ceritanya Narsisus dalam mitologi Yunani. Betul. Dia setiap hari berkaca di atas sungai dan melihat wajahnya sendiri. Dan dia jatuh cinta kepada wajahnya sendiri. Mungkin seperti analoginya mirip-mirip seperti itu. Betul. Baru-baru ini, Pak James, sedang ramai kerusuhan di Amsterdam. Gara-gara supporter Maccabi Tel Aviv melakukan tindakan provokatif di Amsterdam. Betul. Jadi Ajax Amsterdam, Maccabi Tel Aviv tandang ke Ajax Amsterdam, kemudian supporter Maccabi Tel Aviv melakukan tindakan provokatif, salah satunya dengan
mencopot bendera-bendera Palestina yang ada di rumah-rumah warga Amsterdam dan meneriakkan beberapa chant-chant rasis terhadap orang Arab di sana. Betul. Dan kemudian itu memantik kerusuhan supporter. Ya akhirnya dibantai 5-0 ya. Iya, betul. Tel Aviv bersama Ajax. Ya oke. Nah, kemudian isu ini menjadi panas, ya. Betul. Eskalasinya semakin naik dan beberapa klub di Jerman dan beberapa insan sepak bola terbelah. Ya. Ya. Ada yang mengutuk tindakan kekerasan terhadap supporter Maccabi Tel Aviv sebagai bentuk antisemitisme. Ya, ada juga yang semacam mendukung warga Amsterdam, ya, inisiatif warga Amsterdam untuk menghalau rasisme yang dilakukan oleh supporter Maccabi Tel Aviv. Betul. Nah, saya ingat sekitar 5 bulan lalu, saya juga menonton video Anda. Iya. Waktu beredar ke mana-mana, agak viral lah ya. Sebar luas, betul. Sebar luas di mana-mana. Saya melihat di Twitter ketika Anda berdemonstrasi menentang penjajahan Israel atas Palestina di kampus ya, di Emory University bersama para mahasiswa. Betul. Nah, kalau tidak salah itu ada protes terhadap represi aparat ya. Aparat yang agak keras terhadap demonstrasi mahasiswa. Ya kan? Ini ceritanya bagaimana? Dan Anda melihat fenomena tadi supporter Maccabi Tel Aviv bagaimana? Iya, terima kasih ya pertanyaannya Pak. Ya ini memang di seluruh dunia ada contoh seperti ini ya. Betul. Dan tergantung dari sudut pandang seseorang bagaimana mereka menilai perilaku sesuatu. Apakah itu anti-Semitik, apakah itu anti-Arab. Yang jelas kalau untuk membahas yang terjadi di kampus kami di Emory, yang menarik sekali ada 2 video yang beredar luas, sangat luas sekali. Kebetulan pagi itu saya datang ke kampus pagi-pagi. Saya melihat ada encampment, ada protes, ada demo, dan saya sangat mendukung demo tersebut. Karena saya sebagian dari kawan-kawan dari cendekiawan dari kampus yang sangat mendukung hak Palestina untuk menjadi negara sendiri, untuk jangan diserang seenak-enaknya, dan itu sudah lama saya berpihak dengan Palestina dalam seperti itu. Nah, pada saat yang sama, pada saat pagi itu kami ada graduate student review pagi itu. Jadi walaupun saya mendukung dengan sepenuh hati demo itu, pada pagi itu saya sebenarnya bukan salah satu protestor. Nah, habis review pertama saya keluar lagi dan itu kantor saya di namanya quad. Jadi di macam ya tanaman di kampus di pertengahannya. Saya balik lagi, saya keluar lagi dan lihat adanya Atlanta Police sama Emory Police. Jadi dari kota Atlanta sama kampus Police. Nah, saya juga khawatir. Pada saat itu saya bilang sama ada VP of Public Safety yang ada di scene waktu itu. Saya mengatakan sama beliau, Anda sudah tahu bahwa ini kalau sudah ada polisi seperti ini tidak akan mengakhiri dengan aman. Ini akan terjadi sesuatu tragedi di sini. Tapi karena dia menjawab, dia answer kepada, dia ada atasan memang, dan dia sebenarnya tidak mau mendengarkan nasihat dari saya. Nah, saya balik lagi, dan itu pada saat itu sudah gampang dirasakan bahwa ini sebentar lagi sesuatu akan terjadi. Saya masuk lagi, kebetulan saja sedang ada review mahasiswa S3 orang Indonesia, bimbingan saya. Pada saat kami baru mulai 20 menit, masih pagi ya, demo itu belum sampai 3 jam. Kami dengerin seolah itu peluru ya, bullets. Wah, kami dengarkan itu. Kami lari ke jendela, lihat ke dalam, ke bawahnya. Itu ada riot gear, polisi dengan riot gear, bahkan ada state trooper. Jadi dari negara bagian Georgia. Nah, kalau kita lihat dari sejarah di bagian selatan Amerika, state troopers itu sudah
bermain peran yang begitu penting dan begitu mengkhawatirkan dalam sejarah civil rights movement. Kalau itu mau ada orang kulit hitam masuk sekolah, di sebuah sekolah itu kadang-kadang state trooper-nya nggak mau membelanya, cuma dari National Guard. Kalau Titian Selma namanya, itu sangat historis. Martin Luther King Jr. mau nyeberang dengan ribuan supporter. Kalau mereka sudah nyeberang jembatan itu, jembatan Edmund Pettus Bridge itu, mereka dipukuli. Ada anjing yang dilepas, dipukuli pakai baton. Wah, sampai John Lewis itu kepalanya udah dibelah, pecah. Nah, jadi itu sejarah state trooper di selatan. Apalagi di dalam konteks kampus. Jadi walaupun saya sangat mendukung Palestina, pada pagi itu yang saya protes itu aparat yang tidak adil, aparat yang kalau state troopersnya datang, mereka satu barisan begini masuk, belok kiri masuk lagi, berikan satu peringatan, habis itu mereka langsung, bahasa Inggrisnya kami bilang bull rush. Mereka mulai memukul, mereka tidak dengan santai coba untuk mengarest atau menangkap orang. Mereka dari awal menggunakan kekerasan. Itu yang saya protes pada pagi itu. Nah, pas saya turun, ada state trooper di sana dan saya marah sama dia. Saya berteriak kepada dia, dia juga berteriak kepada saya. Saya bilang sama dia, "Kak, untuk apa kamu di sini? Kenapa? Mereka cuma protes demo yang damai-damai saja." Itu yang dianggap antisemitik sebenarnya enggak. Yang dari chant mereka, dari perilaku mereka, damai saja, semua damai. Tapi karena isu Palestina di Amerika, apalagi di kampus kami, dengan presiden kampus kami yang sudah berpihak beberapa bulan sebelumnya, sudah berpihak dalam beberapa public statements, berpihak kepada Israel, walaupun dia pakai kata yang mungkin secara tidak langsung, jelas dia berpihak. Sampai saya sama kurang lebih 90 dosen lain serahkan surat open letter kepada petisi. Ayo, you retract komen-komen yang kemarin mengenai terorisme, mengenai Israel, segala macam. Karena kami dengan para dosen itu memang percaya bahwa ini sudah genocide yang terjadi di sana, ethnocide. Sebenarnya yang lebih persis lagi. Nah, kami turun dan itu aman-aman saja. Dan saya pas saat itu saya diwawancarai oleh seorang TV cameraman. Ternyata itu CNN. Nah, itu waktu itu saya menjelaskan dan saya sangat marah, tegas sebenarnya. Tegas mengenai hak mahasiswa untuk demo di sana. Dan hak kalau orang mau counter protes, kalau yang support Israel, silakan saja. Gelar demo yang sama. Gelar demo yang sama, counter protes silakan, asal damai. Nah, saya turun dan itu videonya itu sebenarnya itu yang pertama yang beredar, yang menyebar luaskan. Sampai view-nya 120.000 dalam 1-2 hari. Dan saya dapat email, WA dari teman-teman, saya melihat Anda yang membela Palestina, yang marah sama aparat dan administrasi. Kami sangat mendukung dan berterima kasih. Nah, 1-2 jam kemudian ada episode kekerasan kedua, yang itu agak dari quad, yang tempat pertama itu mungkin agak di ujung quad, di ujung tanam di sana, bukan tanaman, maaf, tanam di sana. Ada beberapa lagi yang diarrest, yang ketangkap. Ada beberapa mahasiswa yang dengan dipukuli, macam dilempar ke ground, ke tanah, dan dengan kekerasan yang sebenarnya nggak perlu. Jadi sangat tidak adil. Dan aparat ini kami berteriak, banyak dosen-dosen, ada dari aparat yang begini dengan senjatanya. Walaupun itu tidak ada peluru yang nyata, itu kalau itu pepper spray saja udah bisa membunuh orang kalau memang tembak. Jadi mereka mengancam kami dosen semua, mengancam mau diarrest, mau dipukulin. Sangat marah sekali. Dan banyak sekali orang lain, dosen-dosen maupun dosen
baik mahasiswa maupun dosen. Nah, kami sudah ambil keputusan, ayo kita sekarang udah harus protes administrasi sekarang ini. Jadi kami mau jalan kaki nggak jauh di depan namanya Convocation Hall, di mana tempatnya ada kantor Presiden Emory. Nah, supaya kita bisa kumpul di sana tanpa ada menghalangi orang melewat melalui jalan, bukan jalan ya, tapi ya sidewalk. Saya sudah mulai ambil caution tape. Jadi di perimeter itu ada tape. Caution tape itu yang yang kuning itu sebenarnya ditaruh di situ atau ditempatkan di situ karena wisudawan akan terjadi 2 minggu ke depan. Jadi supaya rumput makin hijau. Ya. Jadi tiba-tiba ada orang latar belakang Orthodox Jewish 2 yang dengan HP-nya langsung in my face ambil foto, ambil video. Kamu buat apa di sini? Apa nggak tahu bahwa ini untuk wisudawan nanti? Saya bercanda, saya bilang, wah, ini untuk wisudawan nanti pasti ada tenda di sini, jadi nggak jadi mungkin, nggak mungkin terjadi graduation di sini. Nah, karena saya sudah sadar sebagai peneliti sosial media, sudah sadar bahwa mereka akan mendoxing saya. Doxing itu untuk mempublisi untuk persekusi di media sosial. Iya, mempersekusi di media sosial dan informasi pribadi dikeluarkan secara umum. Ya. Jadi mereka tanya siapa namanya, dan saya tidak mau lari di dalam kampus saya sendiri, nggak mau harus menyembunyikan diri atau kabur atau apa. Jadi saya menjawab, ya ini nama saya gini, silakan kalau mau ikut kelas saya atau mata kuliah, saya mengajar mengenai agama dan hubungan internasional, silakan. Nah, dengan caranya, metode orang ini, dan mereka ambil foto saya selama saya jalan dari sini ke sana, sangat marah. Dan itu memang, kemarahan itu memang nyata. Saya marah kepada aparat, bukan kepada orang Yahudi. Tetapi itu kalau diedit, di-cut, direvisi, dikasih subtitle, dikasih title-nya, seolah saya mengusir mahasiswa Yahudi dari kampus. Wah, itu sama sekali enggak. Dan waktu saya marah, saya baru ambilin caution tape itu, saya melihat, tapi ini enggak masuk di dalam video. Waktu saya stop, saya melihat ke polisi-polisi di sana itu. Dan saya begitu marah, tapi juga nggak mau ketangkap dengan alasan yang nggak bagus. Nggak mau di-arrest. Pada saat yang sama, saya melihat sesuatu di sana yang sangat, sangat menyedihkan. Atau sebagai installation art, ada beberapa supporter Palestina yang membuat jenazah, misalnya dengan kain putih, terus dengan warna merah, seolah itu memang orang nyata yang dibunuh, yang berdarah, yang ditutup kain sebagai jenazah. Nah, si polisi itu, mereka kumpulin semua itu. Dan seperti mereka melempar dalam seperti satu gunung jenazah, walaupun bukan jenazah real, itu menurut saya juga kekerasan simbolik. Betul. Itu itu mestinya dianggap jenazah. Jadi saya lihat ketidakpedulian aparat ini, kampus administrasi official. Jadi saya menatap semua ini, melihat ini dengan mata yang sangat sedih sekali. Sampai marah. Saya mau marahin sama si polisi. Tapi saya stop, tarik nafas dulu. Ya oke, Jim, ini jangan sampai di situ. Jim, you balik lagi ke sini. Nah, tapi ini videonya dibuat seolah saya mengusir orang lain. Sampai saya pulang pada sore hari, sudah ada email di inbox. Kamu anti-Semite, kamu tidak boleh mengusir mahasiswa. Saya bingung, kok bisa ya? Saya bingung terus. Wah, masuk lagi email. Kami akan memastikan bahwa kamu tidak pernah mengajar di Emory lagi. Wah, ini dari alumni yang orang sukses, tapi orang yang terobsesi dengan dukungan terhadap Israel. Nah, di dalam departemen kami sendiri banyak nggak enak.
orang yang support Israel, orang yang pro Palestina. Tapi saya lihat, saya cek Twitter. Saya biasanya menggunakan Twitter cuma untuk penelitian. Saya nggak posting. Tetapi karena namanya sudah ada dan caranya doxing itu untuk men-tag saya sama Emory, sama Presiden Emory segala macam, itu memang jadi sesuatu yang jadi heboh. Walaupun itu semua lies, semua kebohongan. Oleh karena itu saya menulis sebuah op-ed dalam newspaper justru melalui ilmu media, social media dan media studies untuk menjelaskan bagaimana caranya orang dengan politik tertentu bisa ambil video footage, bisa mengedit, mengcut, memberikan makna yang sebenarnya tidak ada, atau maksud yang tidak ada, untuk mendorong, mempromosikan propaganda Israel. Jadi itu jelas, dan itu bukan saya saja yang jelaskan, yang merasakan. Banyak lagi di kampus kami yang sudah merasakan dampaknya, dampak dukungan mereka terhadap Palestina. Tapi begini, ada kecenderungan, mungkin kecenderungan sejak Perang Dunia II ya, sejak Holocaust ya, banyak kaum Zionis ya, dan aktivis-aktivis Zionisme yang menggunakan dalih antisemitisme ya untuk merepresi suara-suara yang kritis terhadap Zionisme dan mendukung Palestina. Pak. Itu dia, Pak. Seperti yang terjadi di Maccabi, supporter Maccabi Haifa di Amsterdam. Betul, yang di Amsterdam. Betul, ini fenomena apa menurut Anda? Ya, ini harus diakui bahwa ini salah satu strategi. Memang strategi yang sudah orang sadar mereka gunakan strategi itu, dan itu memang sangat kuat kalau di Amerika sekarang ini. Nah, ini contohnya. Salah satu rekan saya itu dia sekarang bekerja dengan Department of State, menjadi ambassador untuk combat anti-terorisme. Yang menarik itu tidak ada ambassador untuk mengkombat Islamofobia, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Dan menurut kalangan itu, seperti Bapak katakan tadi, itu seolah kalau mengkritik negara Israel itu sama dengan antisemitik dan rasis. Padahal kita tahu dari sejarah, dari ilmiah, bahwa ini strategi lama, lalu ini salah satu strategi untuk represi sentimen pro-Palestina. Dan ini sebagai orang Amerika kadang-kadang sangat malu ya sebenarnya. Karena orang Amerika biasanya walaupun jadi superpower dalam 70-an tahun terakhir ini, masih belum tahu begitu banyak mengenai dunia yang lebih luas. Dan ini faktanya, ini bukan saya menzolimi orang Amerika, ini faktanya. Sejarah di Timur Tengah, sejarah orang Palestina, Ka'bah itu semua orang belum sadar di Amerika pada umumnya. Dan itu dukungan terhadap Israel itu tidak dipertanyakan sebenarnya. Dan kalau itu orang baik di koran maupun di televisi, kalau kita lihat broadcasting channel misalkan CNN. CNN kalau di Amerika itu centrist, leaning ke kiri. Tapi kalau masalah Palestina, Israel, wah sangat kanan. Dan nggak ada yang di kiri, kecuali Demokrasi Now mungkin. Nah, kalau orang di Amerika, kalau mereka nonton televisi, nggak ada image-image kebrutalan Israel. Kalau mereka nonton Al Jazeera baru tapi kita semua tahu Al Jazeera itu juga direpresi, udah dilarang untuk kantor sudah ketutup di Gaza, udah dilarang bereport. Kami juga tahu bahwa itu strategi Israel untuk membunuh wartawan. Berapa ratusan wartawan, sudah 1.000 lebih sudah dibunuh, 1 tahun ini sudah di-assassinate oleh Israel. Jadi ini memang kalau ke depan ini sesuatu yang harus dengan sekuat tenaga kami harus push back kepada narasi itu, dan mulainya dengan open letter itu ke presiden kami, terus ada sampai sekarang ada surat satu lagi, lebih dari hampir 1.000 dosen kalau nggak salah, untuk
mendukungnya atau membantah ide bahwa kritikan terhadap Israel itu sama dengan antisemitisme. Dan itu sangat-sangat penting sekali karena itu terlalu gampang, terlalu mudah di Amerika untuk bilang ya kamu antisemit. Jadi ya pikiran atau sudut pandang terhadap Palestina tidak adil atau tidak wajar atau apa. Nah, dan kami semua tahu bahwa tanpa ada dukungan Amerika nggak mungkin perang ini akan terlaksanakan. Betul. Jadi ini 2 kali saya merasa agak nggak enak. Pertama kepada kampus kami sendiri, terus kepada media Amerika yang begitu berpihak kepada Israel. Padahal kalau kita membandingkan pendemo atau yang demo hari ini, tahun ini, dibandingkan 20 tahun lalu dengan Intifada kedua, kalau 20 tahun lalu Intifada kedua itu, kalau demo di kampus, itu kebanyakan orang dari Palestina atau orang Timur Tengah. Ya. Jarang ada orang Yahudi. Kalau sekarang, Students for Justice in Palestine ada. Jews for Justice in Palestine ada banyak sekali yang juga mengklaim Judaisme untuk mereka sendiri. Mereka nggak rela berikan kepada naratif atau narasi Netanyahu, apalagi Israel. Jadi mereka berani sekali di kampus kami. Terus ada yang dari berbagai negara yang pernah dijajah. Kan karena kalau orang dari negara yang pernah dijajah itu, mereka bisa melihat penjajahan di Palestina. Kalau itu cuma orang dari negara yang menjajah dulu, agak sulit mereka berpihak ke Palestina. Nah, kalau masalah Jerman, wah Jerman sekarang ini udah 70 tahun lebih merasa malu berdosa. Oke, wajar saja. Itu Holocaust-nya memang terjadi, antisemitisme memang ada. Itu juga naik di Amerika. Tapi jangan sampai kita fokus kepada antisemitisme yang sebenarnya bukan antisemitisme. Orang semua harus berani untuk mengakui bahwa ini asymmetrical warfare, dan ini melanggar standar-standar internasional. Jadi entah kenapa di dunia Barat masih tetap mendukung, khususnya Amerika, masih mendukung Israel, semau Israel nggak masuk akal. Nah, kalau kita lihat ke masa depan, saya juga agak bingung sekali. Saya nggak tahu sebenarnya kalau dengan adanya Donald Trump. Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana? Aduh, peluangnya. Pertama, saya juga ini masih belum real buat saya karena belum pulang ke Amerika. belum real, belum dirasain benar bahwa Donald Trump memang akan kembali lagi. Sangat menyedihkan dan ngeri sekali. Nah, kalau kita lihat dari perspektif terma periode pertama Donald Trump, jelas akan berpihak ke Israel. Nah, ada Jared Kushner yang jelas dia tidak ikut. Dia menurut saya sih belum tahu ya, tapi kemungkinan besar dia nggak mau masuk administrasi lagi. Nah, dia coba untuk menawarkan sesuatu deal antara Saudi sama Israel kemarin kan. Donald Trump itu ambil langkah yang sangat kontroversial, pindah kedutaan Amerika ke Yerusalem. Itu sebenarnya sangat provokatif. Dan itu tanda mereka berpihak kepada Israel. Kita semua udah tahu, tapi ya tanda satu lagi. Nah, Donald Trump dia mengatakan bahwa dia tidak mau campur tangan atau tidak mau terlibat dalam terlalu banyak kekerasan di dunia ini. Jadi apakah dia akan terus-menerus mendukung Israel secara mensuplai senjata, bom finansial, dengan bom-bom yang kami membuat yang mereka nggak ada. Kita tunggu saja ya. Saya sebenarnya belum begitu paham administrasi terbaru Donald Trump. Kalau dia sudah memilih Secretary of State, baru kelihatan Joint Chiefs of Staff segala macam, baru kita tahu. Tetapi yang jelas dia tidak akan berpihak ke Palestina. Yang jelas narasi yang disampaikan terus-menerus oleh Partai Republik maupun sebagian besar Partai Demokrat itu bahwa Palestina yang bersalah, Hamas yang bersalah. Nah, itu begitu. Memang saya tidak mendukung serangan Hamas. Tetapi menurut saya jangan kita membahas
peristiwa Hamas terus-menerus. Iya, jangan balik lagi ke situ lagi. Jangan ya. balik lagi ke situ lagi. Nah. Itu sudah lebih dari 13.000 anak di bawah 2 tahun yang sudah sama meninggal, Israel. dibunuh secara brutal. Ya. Itu yang harus jadi fokus. Dan Betul. insya Allah teman-teman yang akan demo, yang akan mendukung Palestina dengan berbagai caranya, jangan sampai kita menyerah. Jangan sampai dengan adanya administrasi Donald Trump, kita menyerah saja. Enggak. Baik di pengadilan maupun di ruang publik, ini saatnya kita harus step Melawan up. terus. Melawan terus. Apalagi cendekiawan di Amerika, karena Amerika jelas sudah bersalah dengan ini. Dan history itu jelas. Kalau history itu pasti jelas nanti. Itu bukan pendemo yang salah. Pendemo, apalagi di kampus-kampus kita lihat sejarah Indonesia, wah, nggak kebayangkan tahun 98 bahwa itu memang Soeharto akan turun. Tetapi justru dengan adanya demo, adanya desakan dari berbagai forces, berbagai kekuatan, ya mudah-mudahan kita bisa lama-lamanya merubah dan nasib saudara Palestina bisa berubah. Tapi kalau belum ada pemimpin di dunia barat atau apalagi di Amerika yang belum courageous, berani untuk melawan Israel. Dan itu Biden juga salah, Kamala Harris juga salah. Dan akibatnya kita sudah kita lihat di Michigan. Wah, keturunan Arab di sana itu bilang, wah, nggak ada bedanya kami nyoblos Harris atau Trump. Dua-duanya sudah nggak berpihak ke Palestina. Jadi mudah-mudahan mohon doanya dan kami semua harus melawan terus. Dan untuk hak-hak orang Palestina dan untuk merevisi sejarah atau narasi yang disampaikan oleh kaum Israel. Kita harus sangat mendukung International Criminal Court of Justice yang pernah mengatakan bahwa settlement itu sudah illegal. Jadi kita harus kembali ke sana. Kita sudah tahu caranya dan strategi Israel. Dan oleh karena itu kita harus makin kuat membantah narasi mereka itu dan melawan kekuatan yang ada di sana. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal tadi ya, kekuatan-kekuatan yang harus bergerak untuk mendukung Palestina, bagaimana dengan kekuatan soft power dalam diplomasi? Nah, seperti yang 2 atau 3 tahun lalu Anda teliti ya, kekuatan soft power agama dalam diplomasi. Bagaimana, Pak Ju? Ya, peran soft power itu sebagai salah satu strategi diplomasi itu bisa sangat efektif. Nah, memang bisa efektif pada saat tertentu. Nah, jangan sampai kita membuang strategi-strategi soft power. Tapi kalau kita membahas Israel-Palestine sekarang ini, itu mungkin hard power pada saat ini sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan, betul. Memang. Tetapi kalau soft power, kalau kita lihat teorinya ada yang dari Joseph Nye, pada saat yang sama beliau kalau frasa smart power yang menggabungkan atau mengconnect soft power dengan hard power itu, sebenarnya Bapak Menteri Dr. Hasan Wirayuda pada awal 90-an sudah ada gagasan diplomasi total. Diplomasi total itu memang melibatkan soft power, people to people diplomasi. Ada track 2, ada track 1.5 katanya juga ada macam-macam. Yang penting itu dari hati ke hati, dari memang person to person diplomasi. Nah, kalau kita lihat Indonesia dalam soft power, di dalam penelitian saya, kalau kita lihat yang namanya Dr. Rizal Sukma pernah mengatakan kebijaksanaan luar negeri Indonesia mengalami the Islamic turn sekitar awal 2000-an. Nah, sebelumnya, dan kalau kita ingat pada saat itu Soeharto baru turun, Krismon masih tetap ada, kekerasan di bagian timur Indonesia ada. Demokrasi belum terkonsolidasi, peran tentara ke depan masih belum jelas, Aceh juga ada masalah, Papua ada masalah. Jadi pengamat dari luar negeri itu
khawatirkan ada balkanisasi Indonesia. Betul. Itu memang tidak terjadi. Dan jangan sampai kita percaya Teori pakar dari barat, itu bahaya. Nah, justru dengan soft power-nya setelah, kalau kami ingat ada bom Bali pertama tahun 2002. Nah, Hasan Wirayuda sukses banget untuk merubah narasi dari takut balkanisasi sampai narasi yang disampaikan Secretary of State Hillary Clinton, Madeleine Albright, bahkan Barack Obama, bahwa kalau ini kutipan dari Hillary Clinton, kalau mau tahu apakah Islam cocok dengan demokrasi, dengan modernitas, dengan gender dan women's rights, pergilah ke Indonesia. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Nah, ini bukan, memang jelas bukan Kemlu saja. Kemlu merangkul, outreach ke NU, ke Muhammadiyah, dan ormas-ormas lain, agar kerjasama. Jadi ada program Friday Breakfast, hari Jumat, sarapan pagi, off the record, untuk seperti macam tukar pikiran, merancang program-program soft power bersama. Dan itu luar biasa dalam waktu 5-7 tahun. Narasi mengenai Indonesia sudah berubah. Sampai tahun 2011, mungkin 2012, grading Indonesia di Moody's, credit ratingnya sudah naik jadi A. Jadi itu sudah luar biasa transformasi Indonesia, dan soft power itu sebagian besar menurut saya dari kisah sukses ini, terutama kalau terkait dengan Islam. Kan Indonesia itu sudah membuktikan bahwa dengan aparat seperti Densus 88 bisa mencegah, mengatasi secara besar terorisme di dalam negeri. Kan tahun 2016 juga ada bom ledakan dan serangan di Sarina. Tapi Indonesia secara umum sudah membuktikan bahwa Islam di sini ini memang sesuatu yang berbeda, yang dapat yang cocok dengan public sphere, dengan dengan media yang bebas, dengan sistem demokrasi. Nah, sampai sekarang ini Indonesia itu selain dengan hubungan internasional bersama negara-negara Barat yang sangat khawatir terorisme, di dalam bersama negara Islam sendiri, mayoritas Islam seperti Maroko, Mesir, Arab Saudi sudah mulai melihat Indonesia dari perspektif yang berbeda. Betul. Saya mohon maaf ya, kalau dalam penelitian orang lain 20 tahun lalu, 10 tahun lalu sudah disebut bahwa Indonesia secara umum dianggap di periferi, dianggap oleh negara-negara Timur Tengah atau MENA, Middle East, North Africa, dianggap di pinggir, di periferi dunia Islam dan bahkan di dunia pemikiran Islam. Nah, kita semua tahu bahwa itu enggak benar. Yang satu lagi, kalau kita lihat sistem perguruan tinggi dan sistem pendidikan Islam di Indonesia ini dibandingkan Pakistan, bahkan Mesir, Al-Azhar, lebih baik di sini sebenarnya. Lebih bagus caranya, struktur pendidikan, bagaimana beberapa buku teks pada awal 2000-an bisa menyambung ajaran Islam dengan tujuan demokrasi. Dan oleh karena ulama juga mensupport demokrasi, memberikan dalil yang membenarkan demokrasi, jauh lebih bagus di sini dibanding negara lain yang mereka mengakui bahwa kami yang contoh Islam moderat. Maroko, ini contohnya Maroko. Itu memang ada fokus sufisme atau tasawuf di sana. Maroko di Kementerian Luar Negeri mereka juga coba untuk mempromosikan Islam Maroko sebagai Islam wasatiyah. Tapi struktur pemerintahannya masih tetap monarki. Wah, coba lagi di Arab Saudi, pengadilan saja nggak ada. Coba kalau di Mesir, Al-Azhar gimana? Dikooptasi lagi oleh state system, rezimnya. Jadi sebenarnya Indonesia berhak untuk merasa bahwa mereka ada sesuatu untuk kontribusi
kepada pemahaman dan pemikiran Islam di seluruh dunia. Nah, itu memang sesuatu jalan yang panjang saya rasa. Karena memang ada sebagian pemeluk agama Islam di Timur Tengah yang belum siap untuk menerima Islam yang ada di Indonesia, atau misalnya para pemikir Islam yang sangat terkenal di sini, mungkin karena tulisannya kebanyakan dalam bahasa Indonesia, mungkin karena belum diterjemahkan ke bahasa Arab. Memang ini semua dalam proses ya. Tulisan Gus Dur sedang diterjemahkan bahasa Arab. Ya mungkin oleh karena itu, dan pemikir Islam di sini lebih fokus kepada negara Indonesia. Tapi ini sudah mulai berubah, sudah banyak sekali intelektual muda yang S3-nya dari Timur Tengah, dari Eropa, dari Amerika, yang menurut saya sih kalau lama-lamanya Indonesia masih bergerak di dunia soft power ini, bisa saja menjadi negara atau contoh Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang diakui baik dari dunia Barat maupun di Timur Tengah. Tapi itu memang menurut saya, menurut penelitiannya, hasil penelitiannya, narasi itu lebih diterima di Barat pada saat ini daripada di Timur Tengah. Jadi challenge-nya sebenarnya di Timur Tengah, karena menurut saya sih dunia Barat itu mereka karena masih trauma 9/11 dan terorisme itu, mereka hanya mau bermain di paradigma teror dan security. Tetapi Islam yang berada di Indonesia itu jauh lebih luas, jauh lebih indah dan beautiful daripada paradigma security dan terror paradigm. Pada saat yang sama, beberapa ormas Islam, bahkan pemerintah, bagian dari diplomasi itu untuk membedakan Islam di sini dengan Islam di Timur Tengah. Nah, itu ada gunanya. Pada saat yang sama, kalau kami hanya mau contradistinction antara orang Indonesia dengan yang disebut Islam keras di tempat lain, itu mungkin ya sebaiknya ada strategi baru yang tidak selalu bermain di paradigma terror security paradigm. Karena itu seperti selalu bermain di pitch orang lain punya. Jadi kami orang di Indonesia sebaiknya bermain di on the pitch, their own pitch lah. Kalau bermain kita, di lapangannya sendiri. Kalau selalu di lapangan orang lain. Kalau away sulit. Terus kan kita terus, aduh susah. Harus ada main home-nya lah. Kalau main home terus, wah itu pasti lebih sering menang. Ya, itu, masalahnya Pak. Liga harus home away. Nah, itu dia. Jadi ya biasanya kalau memang kalau harus away, ya main lebih keras lagi. Nah, ini kan Anda kemarin baru mengikuti rangkaian acara Humanitarian Islam yang digagas oleh PBNU. Humanitarian Islam ini adalah juga rangkaian dari acara-acara yang digagas oleh PBNU juga sejak 2022 ya, sejak Gus Yahya menjadi ketua umum. Dari rangkaian pertama yang besar adalah R20. Ya, kemudian ada ASEAN IDC dan ISORA, dan kemudian sekarang minggu lalu adalah Humanitarian Islam. Anda melihat ini sebagai upaya untuk memperkuat soft power diplomasi dari NU atau bagaimana? Ya, kalau saya menilai peran Humanitarian Islam itu jelas sebagian dari program dan strategi soft power di NU. Yang menarik, pertama saya lihat bahwa justru pada saat Kemlu sudah nggak terlalu tertarik untuk menjalankan diplomasi religious atau soft power, justru NU masuk. Dan ini sangat menarik sekali, karena NU dengan sekuat hati, sekuat tenaga, masuk di arena diplomasi ini. Dan ini salah satu kekuatan dan kelebihan Gus Yahya sebenarnya. Apalagi setelah beliau sudah bisa bahasa Inggris dengan baik, dia sudah bisa dapat audience dengan para pejabat dan orang penting baik di Eropa maupun di Amerika. Terus di Timur Tengah juga, apalagi dengan kerjasama dengan Muslim World League. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa tahun yang baru lewat ini, jelas bahwa program internasional NU itu sudah melampaui program-program di Kemlu. Dan kalau dibandingkan Muhammadiyah misalnya, walaupun ada gagasan Islam berkemajuan misalnya,
kurang tertarik kawan-kawan di Muhammadiyah untuk mempromosikan Islam berkemajuan sebagai sesuatu yang terkait soft power. Memang itu sudah kebawa ke Australia, ke Singapura, ke Amerika dalam pidato Pak Haidar Nasir, tapi secara struktural sangat lebih fokus, lebih sentral untuk Gus Yahya. Nah, langkah R20 itu, R20 itu sangat menarik sekali dan sangat layak dihargai dan sebagai ya langkah diplomasi internasional yang bisa merangkul berbagai pemimpin agama dalam konteks untuk rekontekstualisasi baik ajaran Islam maupun ajaran dari Yahudi, dari Kristen. Jadi mereka merangkul pemimpin agama lain yang sedang dalam proses rekontekstualisasi. Nah, kalau di R20 ada beberapa tantangan struktural. Nah, contohnya habis R20 di sini, ini kan karena Indonesia sebagai presiden G20 waktu itu. Nah, tahun berikut di India nggak jadi R20. Indonesia nggak terlibat. Walaupun mereka sudah kasih panggung kepada beberapa pihak dari India yang mungkin kurang layak dikasih panggung. Yang orang-orang yang sudah ikut seperti pemimpin-pemimpin dari RSS yang sudah terlibat dalam kekerasan anti-Muslim di sana. Jadi NU sedang dalam proses ambil keputusan siapa saja yang layak kerjasama diajak kerjasama untuk diplomasi ini atau untuk membuat dunia ini yang lebih adil, di mana peran agama dan pemimpin agama lebih dihargai, lebih penting. Nah, pada saat yang sama, kalau dalam konteks Islam Nusantara atau konteks humanitarian Islam, kalau kita periksa dengan baik beberapa tulisannya, itu seperti dan itu memang muncul ya di dalam konteks rise of ISIS. Jadi kalau kita lihat teks-teks humanitarian Islam atau Nusantara Manifesto, Islam Nusantara atau humanitarian Islam itu dikonstruksi justru untuk melawan terorisme atau untuk memberikan contoh yang sangat berbeda dengan ISIS. Nah, itu menarik dan itu sangat sebenarnya itu sesuatu yang bagus sekali kalau dunia yang lebih luas tahu bahwa Islam di Indonesia begini. Pada saat yang sama ada bahayanya. Ada bahayanya bahwa pertama, NU cuma bermain di lapangan atau di paradigma terorisme security yang tadi itu. Nah, yang satu lagi, kalau humanitarian Islam itu ataupun Islam Nusantara sebagai tawaran hanya sesuatu yang contradistinction kalau dibandingkan dengan yang teroris, sebenarnya itu terlalu sempit menurut saya ya. Islam yang di Indonesia ini yang begitu indah, ada berbagai perspektif yang layak diutamakan selain posisi terhadap agama lain atau terhadap toleransi dan segala macam. Jadi kalau NU ke depan itu memang mereka ada rencana yang sangat menarik kalau saya lihat dari teman-teman PBNU untuk menyebarluaskan gagasan humanitarian Islam. Baik melalui buku maupun melalui konferensi dan segala macam. Nah, bahaya yang kedua itu, kalau itu hanya membandingkan Islam Indonesia dengan teroris, itu bisa mengikuti yang disebut good Muslim, bad Muslim. Jadi justru dengan adanya membuat good boy, itu bad boy selalu ada di relief. Jadi Prof. Mahmud Mamdani kalau lihat konteks Cold War, perang dingin di Amerika, apalagi setelah peristiwa 9/11 itu, George Bush itu tidak bilang bahwa semua Islam jelek. Dia hanya bilang, wah kami mencari moderate Muslim. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata moderate Muslim itu seperti kami ikut permainan orang lain. Nah, oleh karena itu yang saya dengar dari Gus Yahya kemarin itu, saya sangat setuju bahwa beliau mau membantah secara frontal
penggunaan istilah moderate Islam. Ya. Lebih baik kalau ada dengan humanitarian Islam, kan ada bahasa Arabnya, al-Islam, al-Insaniyah. Terus kalau moderate Islam, kenapa mau pakai moderate Islam? Kan ada kata gagasan wasatiyah yang terkait dengan berbagai gagasan lain yang yang mencerminkan kemoderatan Islam yang berada di Indonesia. Tapi sama kalau kita pakai kata moderate Islam, ya masih bermain di halaman orang lain punya. Jadi kalau ke depan, saya belum tahu NU mau dibawa kemana. Kemlu di bawah Menteri Sugiono belum jelas mau kemana. Yang jelas itu perjalanan pertama kalau sudah jadi menteri itu mau ikut rapat BRICS, mau tawar-menawar dari secara ekonomi, bukan dari secara agama. Kalau itu orang lain yang jadi menteri, ya siapa tahu. Nah, kalau kita lihat dari Kementerian Agama, justru dengan adanya Pak Menteri Dr. Nasaruddin Umar, beliau ada banyak sekali pengalaman terkait dengan soft diplomacy dan people diplomacy. Jadi saya sangat berharap bahwa beliau akan kerjasama dengan NU dan ormas Islam lain untuk promosikan Islam di Indonesia bukan sebagai sesuatu yang exceptional. Seolah tidak ada komunitas Muslim di negara lain yang toleran atau yang moderat, tetapi berikan Islam di Indonesia sebagai contoh keharmonian dari segi atau dari perspektif agama di Indonesia. Walaupun memang bukan perfect, itu pendekatan atau strategi Hasan Wirayuda sebelumnya itu sharing lessons, tidak menghakimi orang lain. Apalagi kan pada saat Arab Spring ada banyak representatif dari Mesir datang di Institute for Peace and Democracy, sudah 5 seminar kalau nggak salah. Strategi Hasan Wirayuda itu untuk sharing lessons lah, bukan untuk mengatakan bahwa Indonesia sok tahu atau Indonesia sok tahu caranya untuk jadi demokrasi segala macam. Sharing lessons lah, lebih rendah hati, lebih humble. Dan itu lebih menginviting untuk orang lain. Kalau ke depan yang dipromosikan itu Indonesia saja sebagai contoh terbaik, itu mungkin akan menimbulkan perasaan cemburu atau kemarahan negara-negara lain. Perasaan gadget apaan sih? Dan untuk apa sebenarnya? Itu tidak berguna. Lebih baik kalau Indonesia sharing lesson saja agar diterima lebih banyak kalangan. Mudah-mudahan itu cuma memang sudut pandang saya hasil dari penelitiannya, dan memang ormas-ormas Islam di Indonesia ya berhak ya kemana saja mereka mau lanjutkan program diplomasi, ya silakan. Saya cuma mengamati dari luar. Oke. Kita ngomongin humor sekarang. Tadi udah serius-serius banget. Iya, serius banget. Jangan terlalu serius. Hampir 1 jam ini kita ngomongin humor. Nah, 2 atau 3 tahun lalu A.A. Jim menulis beberapa paper ya, beberapa riset, 3 ya. Saya hanya baca 2 ya. 2 paper tentang humor dan satir di ruang publik di Indonesia. Salah satu yang beliau bahas adalah akun NU garis lucu ya. Nah, menurut Pak James, sepenting apa humor di dalam ruang publik? Nah, ini ngomongin humor tapi pertanyaannya serius banget. Tapi nggak apa-apa, ini awalan. Bisa, boleh. Sepenting apa Pak James? Ya, itu pertanyaan yang sangat menarik sekali. Kalau kita lihat dalam sejarah, baik di Indonesia maupun di Amerika, di tempat lain, seorang humoris itu, sebenarnya seorang humoris itu, humor itu berasal dari sesuatu yang serius. Kalau kita lihat di sejarah Amerika, itu Mark Twain yang bikin lucu, sesuatu yang humor. Kalau di sini, apalagi di dalam sejarah NU sendiri, Gus Dur itu memang jadi archetype bagaimana seseorang yang dapat berguyon. Pada saat yang sama, caranya dakwah atau ceramah di kalangan NU itu memang sangat sering berdasarkan humor. Okay. Dan yang penting berdasarkan humor. Nah, di dalam ruang publik itu
humor itu bisa menjelekkan orang lain, bisa memfitnai, bisa menzolimi. Pada saat yang sama, itu bisa sebagian dari strategi cooling down di ruang publik. Nah, kalau saya lihat misalnya NU garis lucu, itu menarik sekali karena memang adanya muncul untuk membantah atau melawan NU garis lurus. Beberapa kiai dulu ada sebagian dari Timur Tengah, Buya Yahya dari Cirebon, yang nggak enak dengan wacana Islam Nusantara atau nggak enak dengan arah PBNU, jadi mereka ya memang kontra. Dan justru dengan adanya atau dengan munculnya NU garis lucu, mereka ambil langkah yang sangat pintar sekali, sangat strategis. Karena mereka tidak menzolimi orang lain, mereka tidak mengancam kalangan lain, mereka hanya kerjain sedikit melalui humor. Tapi melalui humor itu, ya menurut saya sih, melalui humor itu sebagian dari solusi sebenarnya. Karena dalam konteks agama Islam, apalagi kalau kita lihat contoh atau example Gus Dur, kita dengan agama tidak harus terlalu serius. Betul. Dan kalau kita melihat orang lain misalnya mungkin reformis atau apa yang selalu takut akan lupa Tuhan, selalu takut akan mengedepankan sesuatu selain Tuhan, selain Allah. Tapi justru dengan humornya, Gus Dur dan NU garis lucu mengingatkan kembali bahwa sebenarnya orang ketawa itu sesuatu yang suci. Ketawaan itu sesuatu yang memang dan possibility ada lelucon atau sesuatu yang bikin orang ketawa itu sebenarnya sebagian dari presence of God di dunia ini. Nah, dari segi politik memang sangat strategis juga. Justru melalui humor kami bisa membuat sebuah argumen tanpa menjelekkan orang lain atau paling dengan caranya yang lebih halus. Nah, humor ada dua function kalau saya lihat ya. Salah satunya kalau kita melihat NU garis lucu misalnya, itu sebenarnya tujuannya, apalagi yang kalau yang untuk mengerjain ya orang Islamis misalnya, atau kan banyak meme yang sebelum adanya NU garis lucu, meme yang kerjain orang PKS misalnya, waktu banyak skandal, beef import skandal dikerjain. Orang PKS yang mau nonton yang kurang senonoh di DPR atau MPR dikerjain. Itu kan dulu yang mantan Menteri Informasi Komunikasi yang kebetulan mengikuti Twitter account yang kurang senonoh dikerjain. Nah, memang ada seperti itu. Nah, fungsi satu dalam kalau saya lihat NU garis lucu itu untuk tujuannya atau target audience itu sebenarnya NU sendiri untuk membuat atau memperkuat solidaritas dalam NU sendiri dan untuk mendukung Aswaja dan untuk memperkuat solidaritas Aswaja pada saat ini. Apalagi kalau kemarin itu NU justru dengan adanya wacana Islam Nusantara, ada beberapa meme yang kontra Islam Nusantara, yang disamakan jaringan Islam Nusantara dijadikan jin. Jaringan Islam liberal disamakan dengan jil. Jadi jin sama jil. Terus ada yang ada meme satu yang kontra Islam Nusantara yang mengatakan, wah ini kalau mau buka puasa kaum Islam Nusantara silakan jangan makan kurma karena itu Arab, makan jengkol saja. Nah, jadi dari sana juga ada yang membuat semacam meme yang targetnya NU. Jadi sebagian untuk target untuk memperkuat solidaritas di dalam NU sendiri. Yang satu lagi itu memang untuk mengkritik yang di luar. Jadi kalau kita lihat misalnya beberapa skandal Habib Rizik Syihab atau yang lain, humor itu bisa mengkritik sesuatu dan
menempatkan atau posisikan sesuatu yang agak aneh atau memperlihatkan sesuatu yang nggak masuk akal, misalnya kadang-kadang argumentasi. Nah, yang satu lagi yang dalam satu tulisannya yang luar biasa menurut saya, peran humor untuk cooling down. Nah, ini contohnya kan hal-hal seperti conversion dari agama lain ke Islam atau baik dari Islam ke agama lain itu sangat sensitif sekali. Apalagi ada istilah Kristenisasi, takut ada Kristenisasi di daerah sini sana. Jadi kemarin itu waktu Deddy Corbuzier masuk Islam, wah itu bagus sekali untuk dunia komedi. Karena ada yang dari ada yang dari Katolik garis lucu. Mereka meng-tag NU garis lucu. Wah, ini kami sampaikan Deddy Corbuzier silakan disunat dan diajarin ajaran Islam yang baik. Nah, dari NU garis lucu juga ada jawabannya. Oke, siap dan kami tetap pertahankan ajaran yang baik dan kami tambahin dengan ajaran Islam yang lain. Jadi itu memang sebenarnya dari itu argumentasi teologi yang ada di dalam Islam. Islam sebagai lanjutan, bukan sebagai pembaruan, bukan sebagai agama baru. Nah, justru karena itu sensitif sekali, kalau kita lihat meme-meme seperti itu dan jawabannya di komen-komen di sosmed, itu NU sama Katolik garis lucu, tapi NU garis lucu itu mereka meng-cooling down sesuatu yang bisa jadi panas, dikasih bumbu-bumbu humor, jadi nggak jadi masalah atau nggak jadi sesuatu yang heboh. Nah, kalau kita lihat antara Muhammadiyah dan Muhammadiyah garis lucu misalnya dengan NU garis lucu, juga ada beberapa back and forth di dalam comment section atau beberapa meme yang memberikan kesempatan orang lain untuk mengerjakan mereka sendiri. Apakah itu masuk akal enggak? Jadi itu justru melalui humor kami bisa menjadi vulnerable sedikit atau kita bisa mengakui posisi kami tanpa itu jadi sesuatu yang heboh atau sesuatu yang menghakimi orang lain atau menimbulkan sesuatu yang nggak enak. Nah, harus diakui bahwa kalau kita membandingkan lelucon-lelucon NU garis lucu dengan Muhammadiyah garis lucu, wah itu kalah Muhammadiyah. Dengerin ya, mana nih admin NUGL nih? Mohon maaf ya, tapi kalau Muhammadiyah itu masih perlu adaptasi untuk masuk dunia humor sedikit. Jadi mohon bantuannya dan doanya, jangan kita harus kontra terus. Ini nanti bagian ini dipotong sama NU garis lucu nih, diupload di Instagramnya. Nah, kalau saya lihat peran humor, baik dari Gus Dur, kan ada beberapa kutipan Gus Dur yang sangat-sangat penting sekali. Atau ada beberapa sifat Gus Dur. Agama itu tidak harus terlalu serius. Jadi kalau kita lihat base-nya, Tuhan tidak harus dibela. Ada humor di sekitar itu. Kalau kita melihat atau kalau mau ingat misalnya hadis, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Wah, luar biasa kalau NU garis lucu dijadikan sampai kebenaran walaupun itu lucu. Kalau kita lihat page Instagram dari NU garis lucu atau Facebook atau Twitter, itu kan ada avatar Gus Dur. Jadi justru dengan adanya dengan munculnya NU garis lucu, dan bukan itu saja, peran-peran humor pak kiai-kiai lain yang sangat lucu sekali, itu juga mengingatkan kembali betapa pentingnya humor dalam dakwah Gus Dur. Humor dalam interaksi Gus Dur antar iman, terus itu mengutamakan humor kembali. Jadi jangan terlalu serius. Oke. Saya ingat ini salah satu novelnya Umberto Eco, The Name of the Rose. Jadi secara ringkas ceritanya ada satu biarawan yang diutus Vatikan di abad ke-15 untuk menginvestigasi meninggalnya seorang biarawan di suatu biara. Nah,
si biarawan ini mati karena membuka sebuah buku terlarang, sebuah kitab terlarang, yang mana kitab itu konon beracun. Jadi kalau buka halamannya ada racunnya, karena kan orang pasti akan menjilat ya. Nah, kitab itu berisi tentang pertanyaan, apakah Yesus pernah tertawa? Gitu. Artinya Umberto Eco sebenarnya sedang melontarkan semacam satire terhadap kaum agamawan yang begitu kaku. Sehingga apakah Yesus pernah tertawa saja diperdebatkan antara biarawan dengan paus saat itu. Nah, Gus Dur tampil pada akhir 80-an sebagai public intellectual, ya, seolah-olah ingin menjadi antitesis apa yang disatirkan oleh Umberto Eco dengan menertawakan agama, ya, bahkan self-mockery, ya, dengan loving at himself. Ya. Nah, sebenarnya ini yang sebenarnya bagi kami di orang NU, mungkin Gus Dur mereproduksi tradisi yang sudah lama berjalan di lingkungan pesantren. Ya, kalau Anda, ya mungkin Anda sudah paham ya, pesantren-pesantren itu kiai-kiai kan isinya guyon itu. Ya, 40% pengajian itu atau 30% kandungannya guyon. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Nah, ini apakah benar Gus Dur ini memang tujuannya untuk mencairkan? Kalau saya sih keagamaan yang kaku tadi. Kurang tahu kalau itu memang tujuannya Gus Dur. Tetapi yang jelas itu Gus Dur, dengan contoh Gus Dur, kita sudah tahu bahwa humor memang bisa berasal dari ajaran agama. Dan terus yang satu lagi, kalau kita membandingkan Gus Dur misalnya dengan orang-orang yang berteriak dengan tangan begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dengan adanya Gus Dur dan strategi terhadap humor itu, memang itu menjadi sesuatu yang ya seperti apa ya senjata. Tetapi senjata tanpa ada kekerasan. Dan justru melalui humor, kadang-kadang ya, dan mungkin ini harapan orang, ini justru memang kalau saya lihat guyon di dalam ceramah kiai-kiai, selalu ada tujuannya. Betul. Jadi bukan bercanda untuk bercanda saja. Ini contohnya. Saya dulu, mungkin karena sifat orang Amerika yang biasanya langsung to the point saja, waktu saya baru mengikuti AA Game, beliau pas, kalau nggak salah lebaran ya, tahun 2005, kami ke berbagai tempat di Jawa Barat sebelum sebelum sampai kampung istri beliau untuk lebaran. Nah, di salah satu tempat, kalau tidak salah itu sebuah stasiun polisi. Nah, AA Game dia guyon terus. Dan dia kadang-kadang membedakan polisi yang mungkin ada di perempatan, polisi yang senyum, yang melayani masyarakat begini. Dia mungkin pakai kata-kata yang indirect, yang tidak langsung, membandingkan polisi yang begini dengan polisi yang begini. Nah, tapi tidak secara langsung dia, tapi semua tahu artinya dan makna dari beliau. Jadi habis itu, kecuali saya, pada saat itu saya belum belajar bagaimana caranya mengintegrasikan humor, guyon di dalam ceramah. Saya tanya sama beliau habis ini, karena saya kalau nggak salah beberapa bulan sebelumnya, mungkin 1 bulan sebelumnya, saya di sebuah kantor polisi dan diminta sesuatu di bawah meja. Wah, jadi saya mau AA Game sampai dia marah. Dan ya, Om bilang iya, jangan sampai kamu minta ini sesuatu di bawah meja. Tapi itu memang bukan gaya AA Game. Gaya AA Game itu sebagai orang Sunda memang secara tidak langsung. Dan itu lelucon itu, guyon itu sebagai senjata sebenarnya. Sebagai keris sendiri. Saya nanya sama AA Game, kenapa sih nggak kasih nasihat atau nggak bilang sama mereka untuk jangan sampai berbuat korupsi segala macam. AA Game dia jawab begini, ya itu sudah ada di dalam ceramah Jim. Cuma dengan caranya yang lebih halus. Dengan caranya melalui humor bisa mengajak orang untuk berubah agar akhlaknya lebih kuat, lebih baik, imannya lebih kuat. Jadi kalau saya lihat humor, baik
dari AAG maupun dari sebagian dari Gus Dur dan dari kiai-kiai lain, humor dipakai untuk mengajak kebaikan dan untuk mengatasi konflik atau meng-cooling down, menyejukkan kondisi pada suatu saat. Jadi kalau itu memang Gus Dur, kalau dia maksudnya untuk membantah tesis yang tadi, yang jelas itu humor sebagian dari humor yang berkaitan dengan agama ya, sebagian dari bukti bahwa tesis secularization thesis itu tidak benar. Betul. Dan itu kadang-kadang orang dari Barat, khususnya dari Barat, tapi bisa juga dari negara lain, kalau mereka mau kerjakan agama, misalkan, atau mau meminimalisasikan agama atau mau jelekkan agama, itu selalu orang bilang, wah ini agama itu terlalu serius atau agama itu gini gitu. Tapi yang orang sekuler itu sebenarnya tidak paham agama yang sebenarnya, dan bukan agama Islam saja, kan di berbagai agama lain juga ada guyon-guyon. Misalkan kalau kita lihat Dalai Lama sekarang ini kan dikenal sebagai trickster. Tetapi kalau kita lihat teladan Gus Dur, kami memang harus memahami bahwa itu humor Gus Dur itu bukan untuk guyon saja, tetapi selalu ada sesuatu di balik humornya yang sangat serius. Nah, saya jadi ingat juga ada tradisi-tradisi humor dan satir ya di beberapa negara. Kita ambil contoh misalnya di Prancis ya. Ada di sana gudangnya satir lah sejak zamannya Voltaire ya. Betul. Dan ada tradisi yang sudah berjalan, satir yang sudah berjalan selama ratusan tahun. Dan mungkin sekarang bisa kita ambil contoh di tabloid Charlie Hebdo. Betul. Yang beberapa tahun lalu sempat heboh karena menggambar kartun Nabi Muhammad ya. Betul. Tapi ada satir-satir yang keras ya dan blatant. Ya. Kemudian ada misalnya di Amerika ada tradisi humor seperti Andy Borowitz. Ya. Salah satu penulis humor favorit saya. Saya salah satu pelanggan webnya dia, Borowitz Report ya. Lucu. Setiap minggu dan lucu sekali Bang ini orang. Nah, tapi humor satir politik yang blatant seperti di Prancis dan gaya Andy Borowitz di Amerika, mengapa tidak terlalu berkembang di Indonesia? Wah, itu bagaimana menarik secara sekali. antropologis? Ya, itu menarik sekali ya. Kalau saya menilai satir-satir seperti itu, kadang-kadang ya itu sebuah produk dari sistem kebudayaan itu sebenarnya. Jadi kadang-kadang itu satir itu sulit sekali untuk diterjemahkannya. Dan saya merasa bukan di Indonesia saja. Walaupun kalau kita lihat humor di Indonesia, memang satir ada. Ini contohnya satu ya. Kawan saya Fonda Lapod, habis kedatangan Obama, Presiden Barack Obama ke Indonesia, sama dengan istrinya, kami ingat itu ditayangkan secara live di televisi. Nah, itu kan biasanya ada macam baris bersalaman. Wah, ini salaman ini. Ada Barack Obama, ada Michelle Obama. Michelle Obama bersalaman dengan ini Tifatul Sembiring, kalau nggak salah ya. Waktu itu beliau di Minister Communications dan Informasi. Nah, itu jadi heboh. Waktu itu Uni Lubis langsung men-tweet bahwa wah ini kenapa kamu bersalaman dengan mereka, tapi katanya nggak mau bersalaman dengan orang Indonesia dengan alasan agama. Wah, dia membalas, wah ini bukan saya, itu dia, saya kena, tangan saya kena. Walaupun itu jelas dari videonya yang dia retweet bahwa dia dengan senyum lebar sekali dia bersalaman. Nah, Pak Fonda Lapod di dalam majalah atau apa saya lupa, dia membuat sebuah satir adanya Tifatul Sembiring yang balunnya dia bilang, halo saya Tifatul Sembiring, Minister Communications and Information. Nah, dengan bersalaman begini. Nah, itu Michelle Obama yang mau ambil tangan bilang, bukan mahram ini. Tapi dia balik katanya, dia dijadikan bukan muhrim, jadi mungkin untuk kasih bumbu yang istimewa. Tapi memang itu satirnya ada, dan ada macam kalau masalah PKS dulu kemarin skandalnya, misalnya beef import skandal.
Wah, ini ada berbagai yang lucu sekali. Ada yang di Tempo, ada misalnya ada ketua PKS, bukan ketua PKS waktu itu, ada Minister Agriculture kan. Nah, ada sapi yang berdiri begini sampai dia jatuh. Terus ada yang sapi yang berjenggot di Tempo kalau nggak salah, di majalah Tempo. Terus ada yang ada orang PKS sama tasnya, dia coba untuk mencuci. Ada orang di sebelah beliau bilang, wah ini cuci sampai bersih ya. Itu justru tujuannya untuk mentertawakan klaim-klaim PKS bahwa mereka partai bersih, partai segala macam. Jadi saya pikir satire ada, tetapi memang satirnya ada keistimewaan yang berdasarkan budaya tertentu. Ini contohnya, mungkin saya ambil contoh lainnya. Kalau dalam program anti terorisme Amerika, khususnya di Syria dan di ISIS khususnya, Department of State di Amerika, mereka coba untuk membawa satire seperti Jon Stewart, Daily Show, coba untuk membawa satire itu di dalam video yang dikasih bahasa Arab dan mau dijadikan satire. Nah, dalam video-video ini, propaganda, ini memang propaganda Amerika, mereka ada macam narasi yang mestinya satirical. Ayo, silakan gabung dengan ISIS. Kamu bisa meledak bom di masjid sendiri. Nah, itu kan masjid yang destroy, yang sudah ada ledakan bom, jadi itu sudah habis. Terus mereka lanjut, wah ayo join ISIS, agar you bisa ada mobil seperti Toyota ini. Itu ada gambar Toyota dengan puluhan mujahidin di belakang. Nah, pada akhir video itu munculnya logo Department of State. Aneh sekali. Dan kampanye satire ini yang dibuat di dalam Department of State sama sekali tidak laku. Sama sekali nggak nyambung. Sampai saya sendiri melihat, dan ada cendekiawan dari United Kingdom, dari UK, kami membahas ini, dia bilang begini, wah, I was gobsmacked when I saw that. Jadi dia heran, nggak bisa percaya bahwa Amerika tadi aksen Inggrisnya gobsmacked. Gobsmacked itu, aduh, saya sangat kaget loh, Amerika bisa berbuat sesuatu yang begitu bodoh. Jadi untuk menerjemahkan sistem humor atau paradigma humor itu sesuatu yang memang tidak mudah. Jadi kalau dari perspektif antropologi ya, setiap komunitas, budaya, agama kan ini selalu overlapping. Betul. Tetapi memang semua ada humor, tetapi bagaimana caranya itu memanage, bagaimana narasi yang layak dipakai, itu yang berbeda. Dan kalau kadang-kadang kalau kita salah menggunakan metode humor ini dalam konteks yang satu lagi seperti State Department dulu, nggak laku, nggak connect, nggak kena, nggak dapat lah. Nggak dapat. Lucunya nggak dapat. Jadi itu mereka gagal benar dengan program itu. Saya nggak tahu itu berapa dananya, duitnya yang dihabisin untuk membuat video seperti itu. Tapi jelas bahwa orang yang di Department of State itu mereka belum paham sistem humor di sana. Nah, ini contohnya humor di Syria misalnya. Humor yang dianggap sangat berbahaya oleh rezim Syria itu sebenarnya ada finger puppets. Ada finger puppets, coba cek di YouTube. Finger puppets yang ada satu seperti Presiden Syria waktu itu. Lupa namanya, maaf ya. Nah, ada satu finger puppet satu lagi yang mestinya dia seperti orang tentara di sana yang menyiksa orang terus menerus. Ada lagi, dan ini finger puppets ini ada beberapa yang misalnya sandiwara di komunitas refugee atau di kota lain. Nah, itu sangat sekali mengancam otoritas pemerintahan. Walaupun ini sesuatu yang satirical, sesuatu yang guyon, memang tujuan politik itu sudah jelas. Sampai rezim sudah sadar bahwa
justru melalui humor-humor seperti ini bahwa orang akan turn against atau melawan rezim Syria. Jadi dalam konteks itu, kalau seandainya orang Amerika lebih paham dari Department of State kebudayaan humor yang berada di Timur Tengah, yang ada di Syria pada saat itu, baru bisa merancang program-program yang mungkin lebih berguna, lebih dampaknya lebih besar. Tapi oleh karena sebagian di Department of State itu masih dengan paradigma American humor itu belum paham sistem-sistem lain, sistem humor atau paradigma humor di lain tempat, ya begitulah mereka membuat video yang sama sekali nggak ada lucu-lucunya. Nggak ada lucu-lucunya dan itu kalau orang melihat itu apalagi dengan logonya Department of State yang di paling akhir itu, wah itu ya. Kalau ada logo Department of State, ya silakan logo CIA saja yang sekalian yang dipasang. Jadi dianggap propaganda dan orang Amerika udah hilang buka. Oke. Tapi gini, kalau Anda kan sudah mengamati humor publik ya, humor di ruang publik Indonesia, terutama di dunia maya ya. Di dunia maya dalam katakanlah 10 tahun terakhir. Tapi Anda melihat perubahan selera humor orang Indonesia di ruang publik nggak? Dari tahun 90-an sampai hari ini. Dalam konteks dulu kan belum ada media sosial ya. Betul. Sekarang sudah ada media sosial. Ada nggak perubahan selera humor orang-orang Indonesia? Wah, itu pertanyaan sangat menarik sekali, Pak. Dan sebenarnya saya merasa bahwa saya bukan ahli di ini. Tetapi atau kalau nggak gini, pertanyaan ini simpen nanti buat riset selanjutnya. Nah, itu dia. Kalau saya lihat misalkan beberapa buku atau analisa mengenai humor di Indonesia, kalau pada tahun 80-an, 90-an, itu kan biasanya di political cartoon, baik di koran maupun yang di luar koran. Ya, misalnya kalau itu sudah disensor atau sudah bahaya, mengkritik jadi penguasa lah. Betul, betul. Dan itu kan memang kalau mau kerjain rezim Orde Baru itu bahaya sekali. Kalau sekarang ini memang threat-nya, ancamannya nggak terlalu besar, walaupun kalau kerjain beberapa orang ya jelas kena juga. Apalagi sekarang ini dengan sensitivitas orang yang dianggap memfitnai agama atau orang lain itu sangat keterlaluan di sini sekarang ini. Tapi memang bedanya dengan sosial media itu bisa menjadi sesuatu yang heboh. Dan itu sulit untuk terkontrol narasinya. Tapi kalau dari segi substansi, ya harus saya teliti lebih dalam. Jangan sampai saya berikan jawaban yang sembarangan, yang nggak berbasis itu pertanyaan datanya. Penelitian berarti dari pertanyaan saya itu. Justru karena itu memang saya harus balik lagi ke sini lebih lama lagi. Oke, tapi gini, kalau republik ini adalah republik humor. Pak James, apa humor terbesarnya? Wow. Kalau ini memang republik humor, dan saya termasuk yang dulu sangat pengagum Republik BBM, benar-benar mabuk. Tapi saya juga ingat kalau nggak salah ya, itu juga ada beberapa orang yang merasa tersinggung di situ. Kalau humor terbesar, saya sebenarnya belum bisa jawab. Kalau saya lihat atau saya pikir, kalau saya mikir, apalagi kalau Republik BBM itu misalnya, kalau kita ada figur-figur humor itu, yang saya ingat dari parody, dan kan ini parody itu sangat menarik dan sangat penting. Parody pada saat yang sama bisa mengkritik orang atau kerjain orang, pada saat yang sama bisa berikan dukungan kepada orang. Jadi kalau saya lihat atau saya ingat, kalau saya ingat Republik BBM dulu, kalau kita lihat yang parodi Gus Dur waktu itu, ya ada sebagian yang kerjain Gus Dur misalnya, tapi dengan tujuannya yang niatnya yang nggak ya oke-oke saja. Tetapi yang saya ingat beliau begini karena sudah tidak bisa melihat pada saat itu, dan yang bikin parodi selalu begini. Dan itu jawabannya begini selalu, gitu aja kok repot. Nah,
Gitu aja kau repot, sudah ada di dalam kau, sudah ada di kau sekarang ini. Sudah ada di bumper sticker, sudah ada di meme. Jadi kalau humor yang paling besar saya kurang paham. Tetapi orang humor atau guyon seperti Gus Dur yang kata kalimat itu gitu aja kok repot. Mungkin itu menurut saya ya sebagai orang luar, mungkin itu salah satu yang paling penting untuk menghadapi masalah ke depan. Kalau setiap argumentasi atau perbedaan pendapat itu, kalau itu kembali lagi ke gitu aja kok repot, wah, diingat kembali bahwa sebenarnya kita semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kontra dengan kalangan itu, kita semua makhluk Allah. Jadi itu kembalikan, kalau itu ingat kembali bahwa sebenarnya perbedaan yang ada, walaupun ada sesuatu, ada perbedaan yang bisa mengancam kita, misalnya secara perbedaan atau mungkin situasi yang di Palestina sekarang, itu yang real, dan itu dengan humornya agak sulit dirubah. Itu memang perlu sesuatu yang lebih tajam, yang lebih powerful. Tetapi kalau konflik awal memang melalui humor bisa diminimalisasikan, bisa dicegah pada awalnya justru melalui humor. Itu yang mudah-mudahan salah satu atau sebagian dari solusi bagaimana orang yang berbeda bisa hidup bersama. Tanpa ada humor saya khawatir itu tidak mungkin. Baik di Indonesia maupun di Amerika. James Brooke Hussein. Wah, terima kasih banyak Pak atas undangan hadir hari ini. Terima kasih, saya yang terima kasih. Nah, saya sangat berharap ke depan NU, apalagi NU garis lucu, maju terus. Ya, oke. Ini didoain nih NU garis lucu nih. NU online nggak didoain nih, Pak James? NU online udah didoakan tadi. Oh iya. Oke, demikian para pemirsa episode Menjadi Indonesia kali ini. Tapi saya curiga dulu jangan-jangan para founding father kita membuka diri untuk menafsirkan bangsa ini melalui humor. Ya. Kita lihat proklamasi Amerika, Declaration of Independence, ya, itu ada, kalau tidak salah ada 10 halaman, ya, sepanjang 10 halaman. Dari mulai Pursuit of Happiness dan lain-lain, ya, 10 halaman dengan kalimat yang melambung. Tapi proklamasi Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB, itu hanya 2 paragraf, hanya 4 kalimat. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan itu kita merdeka, Pak. Ya, itu kalau bukan puncak humor apa? Coba kita lihat deklarasi kemerdekaan bangsa-bangsa lain yang seperti Amerika yang sampai 10 halaman, ya, dan proklamasi negara-negara lain yang panjang-panjang dan kalimat melambung. Kita cukup 2 paragraf dan kita merdeka. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.